Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mengajak kita semua, sahabat-sahabatku semua. Kali ini saya akan mengajak Anda semua, sahabat-sahabatku sekalian, untuk sedikit berpikir jernih terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para pembenci Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih saat ini, di mana beliau sering melakukan yang dianggap oleh mereka adalah kontroversi dalam beberapa hal. Yang saat ini beliau sedang gencar-gencarnya menata kota di Provinsi Jawa Barat, khususnya aliran sungai dan sejenisnya. Setelah di puncak membongkar bangunan-bangunan ilegal yang kemudian didirikan di atas resapan air. Kemarin terakhir di Kabupaten Bekasi, beliau meruntuhkan, merobohkan bangunan-bangunan yang menutupi kali, yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, ini hal yang positif, ini hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sehingga banjir tidak lagi ke depannya, semoga tidak menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya di daerah-daerah yang rawan, gitu. Nah, dalam hal ini kita tentunya harus sepakat sebagai masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi merupakan langkah yang sangat berani, yang sangat strategis dan sangat menguntungkan masyarakat kita semua, karena yang selama ini ditutup-tutupi, yang selama ini dibiarkan di pemerintahan Kang Deddy Mulyadi ditata ulang begitu. Nah, ada sisi lain dari Kang Deddy Mulyadi dalam hal spiritual gitu, yang dianggap oleh sebagian kalangan seperti oleh para habaib seperti Habib Rizik, Bahar bin Smith dan sebagainya, bahwa Kang Deddy Mulyadi merupakan sosok gubernur yang musyrik katanya begitu. Mereka gampang sekali mengklaim bahwa perilaku seseorang yang tidak sependapat dengan pemikiran mereka adalah musyrik. Sehingga di framing dari mulai beliau menjadi bupati, kemudian sekarang menjadi gubernur, dibunuh karakternya oleh dua orang ini yang notabene tidak sepakat, tidak setuju menggunakan label gubernur musyrik. Nah, dalam pandangan kita semua, khususnya warga yang cerdas, maka tidak gampang mengecap seseorang menjadi musyrik. Jangan-jangan malah kita nanti justru yang berbalik menjadi orang-orang yang musyrik. Ketika kita menuduh seseorang musyrik, sementara dia tidak melakukan kemusyrikan, maka kemusyrikan itu malah berbalik kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam beragama, kalau kita perhatikan secara teliti, hati-hati, cermati, kemudian dilihat dengan secara seksama dan mendalam, yang beliau lakukan adalah implementasi dari ajaran agama. Notabene beliau, kalau tidak salah, adalah selain memang dekat dengan Gus Dur sebagai muridnya, juga beliau adalah orang yang menjadi muridnya Abah Anom, Suryalaya, Tasikmalaya, di mana beliau adalah guru spiritual yang tidak diragukan lagi, dikenal di Nusantara bahkan di dunia. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu lebih ke implementasi, bukan sekedar simbol-simbol saja, bukan simbol-simbol agama yang harus pakai atribut-atribut keagamaan, tetapi lebih ke implementasi ajaran agama itu sendiri. Bisa kita buktikan dalam satu video yang singkat ini bahwa beliau itu mengimplementasikan surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya dalam kehidupan beliau sehari-hari. Kemudian juga dia framing bahwa beliau adalah masa gubernur main medsos. Justru di era seperti ini, di era digital, di era keterbukaan ini, seorang pemimpin perlu bermedsos agar apa yang akan beliau sampaikan sebagai pesan-pesan kepada rakyat dan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya itu terpantau langsung oleh rakyat. Dan kebaikan-kebaikan itu perlu ditularkan dengan menggunakan medsos. Dulu zaman Umar bin Khattab memang tidak ada yang namanya medsos, YouTube dan lain sebagainya. Dan untuk saat ini, era digital 2025, maka penting bagi pemimpin, bagi public figure itu untuk bermedsos. Untuk apa? Untuk menularkan kebaikan-kebaikannya. Soal pamrih atau tidak bukan ukurannya dia dilihat orang atau tidak dilihat orang. Dia menggunakan medsos atau tidak menggunakan medsos. Tetapi ukurannya adalah keteladanan
menularkan kebaikan, dan kebaikan itu bisa diikuti oleh orang banyak. Ini yang terpenting. Tidak berlama-lama, meskipun sudah agak lama, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Gogorowo kan maneh ngaku beragama, agama maneh bohong. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Bohong sia beragama, ngantep jelema miskin, ninggalkeun barudak yatim. Bohong sia maneh nyebut la ilaha illallah, tapi maneh teu mirosea ka jalma-jalma anu butuh. Terbukti bahwa Kang Deddy Mulyadi membaca Al-Qur'annya juga bagus. Dan kalau kita ikuti YouTube beliau, termasuk ketika berziarah, Kang Deddy Mulyadi juga menggunakan Al-Fatihah, ila hadrati, dan seterusnya, itu menggunakan suratul Fatihah, tidak menggunakan mantra-mantra dan lain sebagainya. Hanya memang beliau adalah gubernur yang memang sangat menghargai kearifan lokal, kemudian menghargai alam sebagai pakunya bumi Nusantara, agar keseimbangan alam ini tetap terjaga. Mencintai alam, mencintai kesejukan, keasrian. Gitu. Dan juga kalau kita lihat lagi YouTube beliau, ketika menjelaskan makna la ilaha illallah, ini sangat dalam, sampai menggetarkan hati yang mendengarkannya. Asal ketika kita mendengarkannya, jangan dengan ada kebencian atau karena memang beda pilihan kemarin saat pemilihan gubernur, karena beda partai dan lain sebagainya. Beliau sangat fasih dalam menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kita yang masih tarafnya adalah taraf simbolis, ucapan saja, belum sampai ke implementasi dari ajaran-ajaran agama. Nah, semoga Kang Deddy Mulyadi kedepannya terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk memimpin Jawa Barat yang amanah, yang tanggung jawab, dan berpihak kepada rakyat. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.